Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini di jam pertama kembali ke pelajaran kimia klinik. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas profil lipid darah part 1 ya. Jadi yang dibahas di sini adalah lemak. Lipid itu adalah lemak, tapi bukan lemak yang berada di bawah jaringan kulit, bukan yang di jaringan adiposa ya, tapi lemak yang berada pada aliran darah. Nah, lemak pada aliran darah itu dibutuhkan oleh tubuh, tapi juga jika dalam jumlah yang berlebihan bisa juga mengganggu kesehatan. Nah, ini yang kita bahas di sini. Kemarin terakhir sampai lipoprotein ya. Lipoprotein adalah lemak yang beredar pada aliran darah. Ya, jadi lemak itu tidak bisa beredar sendiri, tapi harus dia berikatan dengan protein sehingga disebut lipoprotein. Baik, sebelum kita mulai part 2 ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf, salah pencet. Oke. Lipoprotein kemarin ada silomikron, ada VLDL, ada HDL, ada LDL. Ya. Nah, silomikron dan VLDL. Silomikron dan VLDL ini adalah pertama terutama mengandung trigliserida. Ukurannya relatif besar, tidak menembus tunika intima, selaput tipis yang melapisi bagian pada pembuluh darah. Itulah kenapa kalau darahnya itu tinggi kadar trigliseridanya, dia itu akan lipemik karena dia tidak menembus tunika intima, dia tetap ada di aliran darah. Ukurannya relatif besar sehingga bisa terlihat gitu ya. Jadi kalau misalnya darahnya tinggi TG itu ketika diambil darah terlihat atau ketika darahnya diendapkan plasmanya terlihat berwarna putih seperti susu. Kemudian LDL dan HDL ini terutama mengandung kolesterol, ukurannya relatif kecil dan dapat menembus tunika intima. Masih ingat kan ya, tunika intima adalah lapisan dinding pembuluh darah. Jadi LDL dan HDL ini bisa menembus tunika intima, bisa. Kalau LDL bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, hubungan lipoprotein dan aterosklerosis. Masih ingat ya, kelas 1 kita membahas aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Silomikron dan VLDL ukuran besar, BJ-nya kecil. Jadi dia mengambang-ngambang gitu ya. Tidak dapat menembus tunika intima, tidak berpengaruh terhadap dinding pembuluh darah. Kadar dalam darah meningkat tidak menyebabkan aterosklerosis. Sedangkan LDL, dia kecil dan padat, dapat menembus tunika intima, melekat pada dinding pembuluh darah dan menetap di antara selaput pembuluh darah, menyebabkan benjolan-benjolan makin lama makin tebal dan menyebabkan pembuluh darah sempit atau sklerotik. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi dia menyebabkan penyumbatan di situ karena dia bisa menembus tunika intima tadi sehingga bersembunyi di dinding pembuluh darah dan menyebabkan tonjolan. Sedangkan HDL dapat menembus tunika intima juga, tapi dia bersifat tidak melekat pada dinding pembuluh darah, dapat kembali ke aliran darah, sehingga dia dapat membersihkan lapisan kolesterol yang ditimbun oleh LDL dan dapat mencegah aterosklerosis, sehingga dia dikatakan berpengaruh positif terhadap kesehatan jantung. Begitu, itu dia bedanya si LDL dan HDL ya. Kalau misalnya istilahnya di dongeng itu seperti bawang merah dan bawang putih ya. Jadi kalau si
LDL itu bawang merah, dia bersifatnya jahat, dia bisa menembus tunika intima, bisa menetap di sana, menyebabkan benjolan. Tapi HDL dia adalah lemak baik ya, jadi dia juga bisa menembus tunika intima, tapi dia bisa kembali lagi ke aliran darah, membersihkan lapisan LDL, membersihkan tonjolan yang ditimbulkan oleh LDL. Nah, kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh emosi, olahraga, diet ini maksudnya asupan ya. Kemudian gelisah, stres itu bisa menyebabkan kolesterol meningkat. Tidak hanya kolesterol ya, kalau orang yang stres, orang yang emosional, itu semua penyakit datang ya, tidak hanya kolesterol. Tapi makanya ini salah satu pencetusnya, karena makanya jangan stres, jangan emosional ya, harus sabar, harus bisa menjaga emosi. Kemudian dengan olahraga bisa menurunkan kadar kolesterol, karena dengan aktivitas sehingga kolesterol kita bisa digunakan sebagaimana mestinya ya, dirubah menjadi energi, dirubah menjadi kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga tidak menumpuk di aliran darah. Kemudian makanan yang mengandung asam lemak tak jenuh dapat menurunkan kolesterol. Kira-kira apa saja makanan yang mengandung asam lemak tak jenuh? Nah, bisa kalian jawab di kolom komentar. Penyakit akibat aterosklerosis. Nah, ini karena ada penyumbatan pembuluh darah. Itu bisa menyebabkan stroke atau lumpuh. Itu jika penyumbatan pembuluh darahnya terjadi di otak ya. Kemudian juga bisa menyebabkan infark miokard atau serangan jantung jika sumbatannya pada arteri koronaria atau pembuluh darah pada jantung. Ya, jadi kalau dia pecah bisa menyebabkan serangan jantung atau infark miokard. Ya, semua itu karena ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian luka gitu kelihatan kan di luar. Kalau misalnya kalian sakit perut gitu kan juga terlihat tanda-tandanya, gejalanya. Tapi untuk aterosklerosis ini karena dia terjadi di pembuluh darah aja itu di dalam tubuh kita ya, yang terus ukurannya juga sangat kecil, sehingga tidak ada gejalanya. Jadi asimptomatis, tiba-tiba saja pecah seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, dia bersifat asimptomatik. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Nah, obat untuk meningkatkan HDL. Nah, ini penolong kita kan ada HDL ya. Karena tadi LDL dapat menyumbat, sehingga HDL yang bisa meluruskan atau meluruhkan sumbatannya tadi. Banyak-banyak minum vitamin E dan asam nikotinat. Itu untuk meningkatkan kadar HDL. Nah, kolesterol ini bukan berarti selalu jahat ya. Jadi dia itu juga dibutuhkan oleh tubuh ya. Fungsi kolesterol dalam tubuh antara lain yaitu merupakan zat esensial untuk membran sel tubuh. Merupakan bahan pokok untuk pembentukan garam empedu yang sangat diperlukan untuk pencernaan makanan. Merupakan bahan baku untuk membentuk hormon steroid, misal progesteron dan estrogen pada wanita, testosteron pada laki-laki. Berada dalam keseimbangan antara hasil sintesa dan yang dimetabolismekan. Jadi tidak selalu dia itu anggapannya orang kolesterol itu jahat ya, tapi sebenarnya kita juga butuh dengan kolesterol karena dia juga untuk pembentukan hormon, kemudian untuk melarutkan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, seperti itu. Yang tidak boleh kan yang berlebihan. Nah, sumber kolesterol ini didapatkan dari mana? Daging, otak, jeroan itu usus, hati, ginjal, paru, jantung ya. Jeroan apa saja? Jeroan ayam, jeroan ikan, jeroan sapi, kambing, kuning telur,
seafood, mentega, dan lain-lain ya. Selain itu juga disintesis di hati. Ibu Evi pernah bilang, jadi dia itu ada lemak esensial dan non esensial. Ada yang di sintesis, memang dia diproduksi dari dalam tubuh kita. Jadi tapi selebihnya kita butuh dari asupan makanan. Nah, ini pada penyakit hati kronis itu kolesterol cenderung akan menurun karena terjadi karena sintesis di hati kan ya. Jadi kalau hatinya sakit, rusak atau ada permasalahan di situ, maka kolesterol cenderung akan menurun. Nah, efeknya apa kalau menurun? Ya berarti efeknya di hormon-hormon tadi. Begitu. Ekskresi kolesterol ya melalui empedu diubah menjadi asam empedu untuk membantu proses pencernaan. Proses pencernaan lemak sendiri juga dibantu oleh asam empedu, garam empedu ya kan. Masih ingat kelas 1 ya. Kemudian melalui dinding usus secara langsung, dan untuk menderita hipertiroid. Nah, ini adalah hormon ya, hipertiroid dipengaruhi oleh kelenjar tiroid sehingga kolesterol dirombak oleh tubuh sehingga kolesterol akan cenderung menurun. Nah, kita beralih ke trigliserid. Nah, merupakan ester dari asam lemak, diproduksi di hati dari esterifikasi gliserol dan asam lemak yang bebas. Ditransportasi oleh VLDL dan merupakan sumber cadangan energi. Ya, kemarin trigliserida adalah lemak yang bisa segera digunakan ketika dibutuhkan sebagai apa? Gluconeogenesis. TG meningkat disebut hiperlipidemia, bisa menyebabkan kegemukan, diabetes mellitus, nephrotic syndrome, dan hipotiroid. TG menurun bisa menjadi malnutrisi dan hipertiroid. Hipertrigliseridemia dapat mencapai 500 mg per desiliter bahkan 1000 mg per desiliter. Ya, jadi ayah saya pernah 700 ya. Jadi karena tidak pernah periksa. Nah, seperti itu. Tiba-tiba kadang itu gejalanya enggak cekot-cekot, kadang orang kan cekot-cekot di kaki, enggak, kadang terasa pegel gitu seluruh badan. Ternyata ketika diperiksa itu ternyata penyebabnya adalah hipertrigliseridemia gitu ya. Nanti kalau ayahnya, ibunya kok sambatan pegel-pegel, coba diperiksa kolesterolnya, jangan-jangan tinggi. Ditandai apa? Serum putih keruh seperti susu. Seperti yang dibilang tadi, trigliserid itu dia VLDL silomikron, dia BJ-nya rendah sehingga mengambang-ambang di darah, ya kan? Tidak menembus tunika intima. Itu. Untuk pemeriksaan trigliserid ini harus puasa ya. Puasanya 12 sampai 14 jam. Naik turunnya trigliserida dipengaruhi oleh karbohidrat ya, nasi, tepung-tepungan, gula, dan lain-lain. Nah, kelebihan karbohidrat disimpan dalam bentuk lemak. Oke. Glukosa mempercepat pembentukan trigliserida di dalam hati. Sayuran dapat memperlambat penyerapan karbohidrat dari usus ke dalam darah sehingga menghambat proses pembentukan trigliserida di hati. Obesitas membuat insulin berlebih, mempercepat pembentukan trigliserid dalam hati. Ya, kalau makanya berarti dari sini kita disimpulkan berarti makanannya atau menu dietnya adalah karbonya rendah, tinggi sayuran. Nah, untuk menurunkan TG, mengurangi karbohidrat, memperbanyak sayur, dan mengurangi berat badan. Ya, itu yang susah ya. Nah, kalau misalnya kita di rumah sakit ya, pemeriksaan lipid lengkap terdiri dari apa saja? Ada kolesterol total, trigliserida, HDL, dan LDL. Itu ya, biasanya disingkat lipid gitu. Lipid berarti ada 4 pemeriksaan itu. Nah, ini ada rumus Fredwall. Jadi yang biasanya diperiksa itu adalah kolesterol, trigliserida, dan HDL. Sedangkan LDL itu dapat
dapat diperiksa juga, tapi dapat juga diambil dari rumus Fredwall ini. LDL kolesterol sama dengan total kolesterol dikurangi HDL kolesterol dikurangi TG/5 dengan asumsi total kolesterol adalah LDL kolesterol ditambah HDL ditambah VLDL ditambah silomikron kolesterol. Silomikron kolesterol karena jumlahnya kecil jadi diabaikan. Itu. Sedangkan VLDL kolesterol sama dengan trigliserida dibagi 5 berdasarkan rasio komposisi TG dan kolesterol. Untuk kadar TG kurang dari 400. Jika kadar TG-nya lebih dari 400, sehingga serumnya lipemik, putih keruh seperti susu, sehingga tidak diperoleh presipitasi yang sempurna. Sebagian lipoprotein akan mengapung, jadi tidak bisa digunakan rumus Fredwall. Gitu. Jadi untuk menghemat reagen mungkin ya. Jadi bisa digunakan rumus Fredwall ini. Tidak perlu pemeriksaan LDL, cukup kolesterol, HDL, LTG sudah ketemu, bisa ditemukan kadar LDL-nya. Nilai normalnya berapa? Kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter, trigliserid kurang dari 150. Itu kurang dari 150, kadang kadarnya 700 ya. Betapa cekot-cekotnya. Nah, HDL untuk wanita lebih dari diharapkan kan selalu lebih ya, karena HDL ini adalah lemak yang baik ya, semakin banyak semakin bagus ya. Untuk wanita lebih dari 42 mg per desiliter, laki-laki lebih dari 39 mg per desiliter. Untuk LDL karena dia lemak jahat, kita harapkan dia sedikit kadarnya, jadi kurang dari 150 mg per desiliter gitu. Tapi ya itu tadi, dimana-mana yang jahat itu lebih banyak ya, jadi LDL-nya biasanya kadarnya lebih tinggi selalu daripada HDL, sehingga harus itu tadi resepnya, menurunkan karbo, meninggikan sayur, dan mengurangi berat badan. Sudah baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk profil lipid. Insya Allah ini sudah selesai, berarti glukosa dan lipid untuk pertemuan minggu pertama dan minggu kedua. Untuk nanti di minggu ketiga kita ada tatap muka ya, atau praktikum. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.